Shalom, perkenalkan, nama lengkap saya Christina Melanie Melidasi dengan NIM 2312085. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS mata kuliah model dan simulasi. Untuk soalnya diberikan 3 tabel tahun 2015, 16, dan 17. Karena NIM saya tidak bisa dibagi 3 dan juga bukan merupakan angka genap, jadi saya mengerjakan tabel di tahun 2015. Untuk soal nomor 1, diminta menentukan penjualan pada bulan ke-13, 14, dan 15. Menggunakan 3 model, yaitu model exponential smoothing, model moving average, dan model regresi linear. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu model non-exponential smoothing. Ya, untuk model exponential smoothing kurang lebih tabelnya seperti ini, tabel tahun 2015. Nah, di sini untuk penjualannya cuma sampai tahun 2013. Nah, kita akan menentukan tabel penjualan pada bulan 13, 14, dan 15. Di sini saya mengerjakan terlebih dahulu menggunakan alfa 0,3. Untuk rumusnya saya gunakan Fn tambah 1 sama dengan alfa kali Dn tambah 1 kurang alfa kali Fn. Di mana Fn tambah 1 merupakan peramalan pada periode berikutnya. Fn merupakan peramalan pada periode saat ini, Dn merupakan permintaan periode saat ini, dan alfa merupakan faktor penimbang. Nah, bagaimana cara untuk mencarinya? Saya akan lihat pada Excel. Nah, untuk exponential smoothing, caranya adalah rumus yang saya gunakan adalah F2. Untuk mencari F2, alfa kali D1 tambah 1 kurang alfa kali F1. Di sini yang menjadi nilai yang menjadi F1 adalah 150. Yang menjadi F2 145, F3 152 sampai seterusnya. Sedangkan yang menjadi D1 adalah 150, D2 145, D3 152 sampai seterusnya. Kita tinggal masukkan angka. Di sini hasil dari F1 150 kosong untuk alfanya. Kita langsung mencari dari F2. Untuk F2, alfa kali D1 tambah 1 kurang alfa kali F1. Alfa dari 0,3 kali D1-nya 150 tambah 1 kurang 0,3 kali 150. Hasilnya untuk alfa 0,3, F2-nya adalah 150. Untuk mencari F3-nya juga sama seperti cara untuk mencari F1, rumusnya sama. Bedanya di sini, tadi kan untuk mencari F2 itu kita gunakan D1. Nah, untuk mencari F3 kita gunakan D2. Untuk nilai F-nya tetap F1. Kemudian masuk pada yang alfa 0,5. Alfa 0,5 ini cara pengerjaannya, rumusnya juga sama seperti alfa 0,3. Di mana perbedaannya itu sudah sangat jelas. Perbedaannya itu tadi kan kita gunakan alfa 0,3. Nah, di sini kita gunakan alfa 0,5. Untuk grafiknya kita bisa lihat pada gambar di samping ini. Oke, untuk juga bisa. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Tadi juga saya sudah tunjukkan di Excel. Oke, yang kedua adalah model moving average. Nah, untuk model moving average itu digunakan untuk menentukan tren dari suatu deret waktu. Yang kedua digunakan untuk data yang perubahannya tidak cepat dan tidak mempunyai karakter musiman atau seasonal. Nah, model ini mengestimasi permintaan periode berikutnya sebagai rata-rata dari permintaan aktual dari N periode terakhir. Yang keempat, rumus yang digunakan adalah MAN sama dengan sigma N I kurang 1 kali DI per N. Di mana MA itu merupakan moving average,
N yaitu jumlah periode, dan DI jumlah merupakan permintaan periode ke satu. Nah, di sini kita masukkan angka 140,625 tambah 155 tambah 145 per 3. Hasilnya 146,875. Kita lihat pada Excel. Nah, sini caranya itu pada penjualan kita mengambil, karena ini ada 3 month dan 5 month, 5 bulan dan 3 bulan. Untuk penjualannya kita ambil bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Lalu kita jumlahkan, hasilnya kita bagi 3 untuk mendapatkan bulan berikutnya. Nah, sama juga 5 month. Bedanya 5 month, tadi kan 3 month kita hanya menghitung 3 bulan dan kita bagi 3. Kalau untuk 5 month kita hitung 5 bulan dan kita bagi 5. Oke, sampai kolom kedua dan seterusnya. Nah, ini merupakan grafiknya kurang lebih seperti ini. Grafik dari model moving average. Lanjut ke regresi linear. Model yang ketiga adalah regresi linear. Nah, ini tadi moving average. Untuk regresi linear itu suatu teknik matematis yang menghubungkan variabel independen dengan variabel dependen. Merupakan analisis statistika yang memodelkan beberapa variabel menurut bentuk persamaan linear eksplisit. Merupakan salah satu model teknik analisis statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel penjelas. Oke, untuk regresi linear pada bulan ke-15 dan tahun 2015, tabel yang saya kerjakan harus seperti ini. Kita tinggal mengalihkan dan mengkuadratkan saja. Nah, di sini untuk bulan itu saya jadikan X dan penjualannya saya jadikan Y. Tabel yang saya buat pertama adalah X dan Y kita kalikan. Bulan dan penjualan kita kalikan, hasilnya 150. Yang berikutnya X kuadrat, 1 kuadrat. Yang berikutnya Y kuadrat. Yang berikutnya Y kurang Y kuadrat. Cara yang sama kita gunakan untuk mencari kolom kedua sampai dengan selesai. Intinya jangan salah menghitung atau keliru. Lanjut pada nomor 2. Di sini nomor 2 kita diminta untuk mencari bilangan acak menggunakan metode Monte Carlo dan metode multiplikatif, serta mencari bilangan acak dengan menggunakan 2 software, yaitu antara MATLAB atau Excel. Pertama adalah Monte Carlo terlebih dahulu. Kami jelaskan sedikit. Untuk Monte Carlo, jumlah permintaan, kita lihat frekuensi. Cara untuk mendapatkan frekuensi itu, kita lihat jumlah permintaannya, kita hitung, itulah menjadi itu yang akan menjadi jumlah frekuensi. Misalnya di sini 2, jumlah permintaannya 2, ada berapa? Nah, itulah yang menjadi jumlah frekuensi. Selanjutnya sampai dengan jumlah permintaan yang terakhir. Nah, kemudian kita hitung jumlah dari frekuensi ini. Kemudian probability. Cara untuk mendapatkan probability, rumusnya frekuensi dibagi jumlah frekuensi. Berarti misalnya kolom yang pertama di sini 18 dibagi 100, hasilnya 0,18 sampai seterusnya. Kemudian kumulatif. Cara untuk mendapatkan kumulatif 0,8 kita jumlahkan, maksud saya 0,18. Di sini 0,18 itu merupakan nilai dari probability kita ambil. Kita jumlahkan dengan 0,16, jumlahkan dengan probability kedua untuk mendapatkan nilai kumulatif yang kedua. Nah, nilai kumulatif yang kedua kita jumlahkan dengan probability yang ketiga untuk mendapatkan nilai kumulatif yang ketiga. Sampai seterusnya hingga nilai kumulatif yang terakhir. Syaratnya itu
nilai kumulatif yang terakhir harus mendekati 1 atau harus 1. Kemudian interval random number. Untuk interval random number, kita langsung tahu karena interval itu sama dengan jarak. Di sini misalnya 0 ke 18. Kemudian 19 ke 34 sampai 85. Sampai yang terakhir 85 ke 100. Langkah-langkahnya kurang lebih telah saya jelaskan. Ada juga di file Word saya. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama atau A, penentuan bilangan acak dengan menggunakan metode multiplikatif. Untuk metode multiplikatif, saya menggunakan rumus ZI sama dengan A kali ZI kurang 1 mod M. Di sini saya mengerjakan menggunakan Excel. Maaf, ya, begini. Seperti kolom yang saya blok ini. Di sini kita tinggal intinya kita masukkan rumusnya jelas dan sesuai. Itu nanti kita akan langsung tahu hasilnya dari atas sampai ke terakhir. Oke, lanjut. Lanjut kita lihat. Yang terakhir itu metode untuk metode untuk mendapatkan bilangan acak, metode kongruen, campuran rumus set I sama dengan A kali set I kurang 1 tambah C mod M. Dengan A tadi sudah jelas. Kemudian yang terakhir adalah penentuan bilangan acak dengan software Excel. Kan tadi diminta untuk menggunakan software Excel atau MATLAB. Di sini saya sendiri menggunakan Excel. Untuk random between-nya itu 0 dan 1. Kita akan langsung mempraktekkan saja. Oke. Ya, di sini. Nah, di sini saya menuliskan rumus run between sama dengan terlebih dahulu untuk mencarikan hasil dari di Excel itu sama dengan penting. Sama dengan harus ada run tanda buka kurung tanda tutup enter. Hasilnya langsung ada. Nah, di sini untuk bilangan acaknya ini selalu berubah-ubah, tidak tetap. Nah, jika saya menekan run dan spasi terus tutup kurung buka kurung, hasilnya akan tidak sesuai atau tidak terbaca. Jadi untuk menggunakan run between itu tidak boleh ada spasi atau jarak antara kita. Nah, untuk sintaks fungsi run between-nya itu memiliki argumen bottom diperlukan run between akan mengembalikan bilangan bulat kecil. Top diperlukan run between untuk mengembalikan bilangan bulat besar. Misalnya itu run between 1 sampai 100, angka acak antara 1 dan 100 bervariasi. Misalnya run between min 1 dan 1, angka acak antara min 1 dan 1. Saat dihitung ulang dengan memasukkan rumus atau data dalam sel berbeda atau dengan menghitung ulang secara manual, itu harus tekan F9, sebuah angka acak baru dibuat untuk setiap rumus yang menggunakan fungsi dari run between. Nah, di sini kan saya menggunakan random between 0 dan 1. Jadi angka acaknya antara 1, ada antara 0 dan 1. Oke. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.